pasti pernah ada rasa untuk resign dari musyrif ini. Karena apa? Karena ya itu tadi, 24 jam selalu bekerja ya istilahnya. Tapi ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nasrul bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fathi Fadlur Rahman. Tempat tanggal lahir di Balikpapan 28 November 1998. Alhamdulillah umur sebentar lagi, waktu syuting ini hampir 24 ya berarti. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan tinggal di Balikpapan. Riwayat pendidikan alhamdulillah sudah pernah merantau ya istilahnya, merantau pendidikan dari SD bahkan ya. Sebetulnya ada alasannya kenapa saya dipondokkan ketika SD itu. Saya sebetulnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu di Al-Aulia 1 di Karangbugis tepatnya. Kemudian dari kelas 4 sampai kelas 6 itu dipindahkan. Abi Umi memutuskan untuk memindahkan saya ke Jawa, yang notabene nggak ada siapa-siapa di sana ya, Masya Allah. Kemudian SMP-nya pindah lagi. Kalau SD tadi di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus. Kemudian SMP pindah ke Banten ya. Dari tengah ke barat hampir ujung bahkan di Pandeglang. Di sana beda sekolahnya. Kalau di SD tadi hitungannya seperti pondok tradisional, kalau yang SMP ini modern nih. Kemudian SMK pun dipindah lagi, nggak lanjut di Banten, dipindah ke daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Bantul, di Krapia, tengah-tengah antara modern dan tradisional. Jadi istilahnya pondok semi tradisional. Karena apa? Karena kita paginya sekolah SMK, kemudian dari maghrib sampai subuhnya itu ada pelajaran diniyah namanya, pelajaran diniyah. Kemudian alhamdulillah sudah kuliah juga, sudah lulus D3 jurusan desain, prodi desain produk di Politeknik Negeri Samarinda. Alhamdulillah sekarang kesibukannya adalah sebagai salah satu musyrif di Al-Aulia SMPIT Boarding School. Status masih belum menikah. Sebetulnya pendidikan musyrif itu sudah saya dapatkan ketika masa kuliah. Di kuliah pun saya juga di pondok mahasiswa dan diminta untuk sekalian mengajar bocil-bocil ketika itu. Kalau untuk Al-Quran itu susah sekali untuk menolaknya, karena saya diajarkan bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu sangat mulia. Ya jadi saya terima ketika itu. Jadi ketika pulang kuliah langsung ngajar bocil-bocil, walaupun gak setiap hari ya, sepekan 2 kali. Kemudian ketika sekolah saya yang dulu di SD itu membuka program boarding dan ada program namanya pendidikan guru Al-Quran, saya pun memutuskan untuk mengikuti program tersebut. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun berada di Al-Aulia. Berawal dari masa pendidikan itu 2 tahun masa pendidikan, kemudian ini sudah masuk tahun ketiga dan alhamdulillah sudah diangkat menjadi musyrif. Ya alhamdulillah sudah banyak sekali pendidikan, maksudnya ilmu yang saya dapatkan dari masa pendidikan tersebut. Kalau istilah kekiniannya mungkin 24/7 mungkin ya. Itu selalu membersamai santri, dimulai dari bangun sampai tidur, bahkan ketika tidur pun masih bisa bukan diganggu ya istilahnya, ya membersamai santri. Dari bangun, kita bangun dari jam 4, tapi kami musyrif tentunya bangun terlebih dahulu, bangun setengah 4, kemudian mempersiapkan diri karena kami musyrif ini harus bisa menjadi contoh ya, atau menjadi tauladan untuk para santri kami. Setidaknya mulut tidak bau lah paling enggak ketika membangunkan para santri. Jadi kami persiapan diri, bersih-bersih diri. Tepat pukul 4 itu sudah mulai membangunkan santri. Santri ya macam-macam, ada yang mudah bangunnya dan ada yang susah dan macam-macam ya sebetulnya kami para musyrif cara membangunkannya. Saya menggunakan cara yang pernah diajarkan oleh Ustadz Jinan
santri itu kalau sudah diambil hatinya, apapun yang akan kita minta itu pasti akan diturutin gitu. Jadi ya saya gunakan kelembutan dan kehalusan menggunakan bahasa Arab ya. Istaiqizu, bangun kalian semua. Istaiqizu, bangun semua. Kalau masih belum bangun, muter dulu tuh ke 5 kamar yang ada. Masih belum bangun, mulai dipakai namanya satu persatu. Misalkan Albar, ayo Albar, bangun Albar, sudah jam berapa ini gitu. Habis itu satu persatu kita panggil namanya supaya ada bonding ya istilahnya. Kemudian kalau masih belum bangun lagi, nah itu baru kita pakai cara disiplin dengan cara dihitung. Nah, pakai bahasa Arab juga ahsub hatta khamsah kullun yakhrubnal hujrah. Nah, kemudian setelah bangun itu perlu waktu sekitar 20 menit untuk santri bisa ready sholat malam di masjid ya. Jadi sekitar 4.20 kita baru melaksanakan sholat qiyamul lail berjamaah. Itu pun kalau tidak dimonitor, santri bisa-bisa tidur lagi di masjidnya. Santri itu sebetulnya bisa jadi lebih pintar daripada musyrifnya, tapi kami tentunya para musyrif sudah tahu masa-masa itu, jadi ya insya Allah lebih pintar lagi lah. Insya Allah tahu lah kalau mereka cari-cari tempat untuk tidur. Kemudian mulai sholat qiyamul lail, dilanjut dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kami ada halakoh Al-Quran. Santri melingkar sesuai dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang sama. Ada yang hafalan, untuk kelas 8 kelas 9 itu hafalan Al-Quran, dan kelas 7 itu masih tahsin, yaitu memperbaiki bacaan. Kemudian setelah halakoh mereka persiapan menuju sekolah, mandi, makan, dan ikut ngatur. Kami langsung ikut ngatur. Karena apa? Karena kalau tidak diatur itu santri istilah kata masih suka main-main ya. Jadi kalau nggak dimonitor ya mereka mungkin lebih banyak main-mainnya daripada mengikuti kegiatan. Sering ditemukan kalau kita nggak ada di sana mereka nggak mandi, malahan bercanda aja isinya, apalagi yang kelas 7 ini. Setelah itu makan, mandi, piket bersih-bersih. Sekali lagi itu harus ditemenin. Kalau tidak ditemenin tidak akan berjalan. Ya nanti jadinya malah kerja dua kali. Karena ketika sudah siap pukul 7.15 atau 7.30 mereka sudah harus baris di depan untuk mempersiapkan masuk ke dalam kelas. Dalam artian bukunya sudah sesuai belum dengan jadwalnya, atribut sekolahnya lengkap atau tidak, itu kita harus pastikan. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan untuk dikirim pada kedua orang tuanya. Di sini juga alhamdulillah termasuk salah satu pondok yang bisa dibilang sangat dekat ya dengan orang tua, karena apa-apa diminta dokumentasinya. Kalau nggak dikirim dokumentasi itu pasti ditanyain sama orang tua, lo mana ini foto kegiatannya gitu. Siap bunda, langsung kita kirim. Kalau misalkan kamarnya kotor, kita suruh lagi santri untuk membersihkan kamar tersebut. Karena apa? Alhamdulillah kami di boarding Ikhwan ini berpepetan langsung dengan kantor yayasan. Jadi secara tidak langsung diawasin oleh para pengurus yayasan. Setelah itu kalau santri sudah masuk ke dalam kelas, berarti kita sudah istilahnya lepas tanggung jawab. Tanggung jawab santri itu berada di pihak sekolah, maksudnya dalam pihak sekolah pendidikan ya, sekolah biasa. Sampai dengan jam, kalau dari hari Senin itu sampai jam 4 sampai asar, tapi kalau dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis itu sampai dengan jam 12 sebelum zuhur. Kalau hari Senin kami agak longgar, bisa untuk istirahat istilahnya, baru mulai aktif kembali di ba'da asar. Tapi kalau di hari Selasa sampai hari Jumat itu, bukan hari Kamis sampai hari Jumat, habis zuhur kita ada kegiatan lagi yang namanya halakoh Al-Quran lagi. Itu bisa dibagi, jadi dari siang sampai malam itu sudah masuk ke dalam pelajaran boarding atau pelajaran keagamaan istilahnya. Di sana ada halakoh Al-Quran, kemudian ada sirah sahabat, dan ada hadis, ada fikih juga di sana. Nah, disisipkan di situ ada yang bahasa Arab, ada yang sirah, dan ada yang halakoh Al-Quran sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian
Setelah itu sampai dengan jam setengah 3, dari zuhur sampai dengan jam setengah 3. Tepat pukul setengah 3 seluruh santri diarahkan untuk istirahat atau qoilulah, ya, tidur siang. Dan itu pun sekali lagi santri harus ditemenin, tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal selesai tidak tidur mereka, lebih banyak ngobrolnya daripada tidurnya. Karena santrinya malah kebalik-balik, kalau disuruh tidur malah ngobrol, waktunya halakoh malah tidur. Masya Allah. Tapi ya namanya juga santri ya, tapi nggak semua santri seperti itu. Kemudian tidur sampai menjelang asar. Ketika asar sama kita bangunkan seperti biasa, kemudian sholat asar. Adapun ba'da asar kegiatannya pun sama seperti tadi, halakoh, ada kegiatan keburdingan seperti pelajaran-pelajaran yang tadi, sirah sahabat, bahasa Arab, dan hadis atau fikih. Kalau sore juga ada kegiatan namanya olahraga, jadi itu kegiatan yang paling disukai sama santri ya, seperti itu. Sampai dengan kegiatan sore itu sampai dengan pukul setengah 6 atau 17.30. Setengah 6 itu para santri sudah diarahkan untuk persiapan mandi. Ada yang mandi dan ada yang makan. Setelah itu pukul 17.50 semuanya diarahkan ke masjid untuk al-ma'thurat bersama, zikir petang bersama-sama di masjid menggunakan speaker. Setelah itu sholat maghrib. Setelah maghrib pun masih ada kegiatan lagi. Kalau puasa ba'da maghrib kita makan, puasa di hari Kamis. Tapi kalau tidak puasa kita ada halakoh Al-Quran lagi. Jadi di boarding ini alhamdulillah saya senang sebetulnya. Karena apa? Karena ya selalu dekat dengan Al-Quran ya. Hampir 5 waktu sholat itu setelahnya ada Al-Quran di dalamnya. Ada halakoh atau ada tasmi atau ada murojaah bersama-sama, tentunya dengan para santri semuanya. Halakoh atau ada juga kajian tematik yang diisi oleh Ustadz Nasrul Hamdi, itu bertepatan di hari Senin kajian tematiknya, dan itu salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu juga sama santri. Kemudian ba'da isya rutinitas kita adalah membaca surah Al-Mulk bersama-sama, kadang bersama-sama, kadang di halakoh masing-masing. Setelah itu halakoh seperti biasa berhubungan lagi dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu sampai dengan pukul 20.45 ya, 20.45 santri sudah selesai halakoh. Kemudian senang pasti ya santri, kok selesai halakoh tuh senang sebetulnya, bahagia. Di atas itu mereka udah pada berlarian ke atas. Sebetulnya itu jadwal belajar, tapi karena santri sudah dari pagi sampai sore bahkan malam itu belajar terus, jadi terkadang mereka ada yang main-main, entah itu main pingpong atau bulu tangkis atau yang lainnya. Kemudian kalau ada yang belajar alhamdulillah ya. Pukul 21.30 ya, itu waktu mereka untuk persiapan tidur, waktu tidur ya, waktu tidur. Dan kita mengarahkan para santri untuk sikat gigi, wudu, dan mempersiapkan pelajaran besok yang akan dipelajari di sekolahan. Pada dasarnya karena mereka mungkin masih masa peralihan ya, dari bocil menuju dewasa, sebetulnya maklum aja mereka seperti itu. Tapi kadang kalau sudah kelewatan ya kita harus tegur juga, harus tegur. Sebetulnya konsepnya kalau saya pribadi, para musyrif tentunya ingin para santri itu bahagia. Tapi kalau sudah melewati batas akan kami tegur seperti itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu rutinitas yang kami lakukan. Bahkan ketika tidur pun itu mereka masih ada aja alasannya untuk tidur terlambat, ambil minum lah atau ke kamar mandi lah ya. Ada aja caranya mereka itu, alasannya banyak sekali. Kemudian ketika malam pun kami juga
harus bersiaga ya, karena pernah ditemukan ketika kami tidur bersama santri. For your information, kami juga tidur bersama santri. Ada santri yang kedinginan tiba-tiba tengah malam kemudian menggigil. Ya mau tidak mau kami lagi yang membantu mereka. Ada juga ketika momentum santri yang tidak berani ke kamar mandi sendirian. Itu siapa yang dibangunkan? Kami para musyrif juga. Ya saya sebagai musyrif sebetulnya tidak merasa marah atau gimana, enggak. Sebetulnya bahagia aja ya. Kadang memang ada rasa jengkel, cuman ya harus diredam karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kalau bosen itu ada, pasti ada rasa bosan. Kalau sudah ada rasa bosan itu saya terutama mundur sejenak dalam artian karena kami tidak sendirian, saya tidak sendirian sebagai musyrif, ada musyrif yang lainnya, makanya kami ada namanya jadwal piket agar ada waktu untuk istirahat juga, dalam artian bukan istirahat full ya. Jadi yang membersamai santri, yang berhadapan langsung dengan santri itu di hari itu siapa aja, gak semua musyrif langsung turun. Jadi kalau kami untuk menghindari rasa bosan, salah satunya adalah dibuat jadwal piket. Kalau misalkan masih bosan ya berarti butuh healing, dan alhamdulillah kami adalah maksudnya liburan atau makan-makan. Pasti pernah ada rasa untuk resign dari musyrif ini. Karena apa? Karena ya itu tadi 24 jam selalu bekerja ya istilahnya. 24 jam selalu bekerja, tapi ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nasrul bahwasanya marilah kita sama-sama kembali meluruskan niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala agar tidak sia-sia kita berada di sini. Jadi kadang kalau saya sudah mulai, ini mulai nggak jelas ini ngomongnya. Ya kalau dipikir-pikir memang apakah cocok dengan gaji segini kita bekerja seperti ini gitu kan. Cuman ya kalau dibilang cocok nggak cocok ya agak kurang sebetulnya ya. Dengan 24 jam terus menerus membersamai santri, walaupun kadang kita sudah niat nih, kita sesuaikan dengan apa yang ditugaskan, tapi kadang mau nggak mau karena kita ini menggantikan peran orang tua. Sekali lagi menggantikan peran orang tua. Kadang ada santri yang Ustadz sakit ya, jadi mau nggak mau kita harus turun. Kalau nggak turun itu wah nyawa masalahnya gitu kan. Ustadz lapar, astagfirullah. Kadang loh ini kan bukan waktu tugas saya, tapi ya gimana, mau nggak mau kita harus turun gitu ya. Ustadz ya pada saat itu sakit, lapar, atau misalkan Ustadz bolehkah potong rambut gitu dalam waktu dekat ini, ya silahkan. Pokoknya kita intinya itu ya berat juga karena tadi lagi kita menggantikan peran kedua orang tua yang berada di rumah. Ya kalau dibilang cocok nggak cocok itu sebetulnya agak kurang untuk kalau bicara masalah gaji lah ya. Dan kepikiran untuk keluar sebetulnya kalau saya sih nggak ada ya. Kalau saya nggak ada karena ya bagaimana caranya saya ini bisa terus mengajar ya, bisa terus mengajar karena saya diajarkan paling tidak semalas-malasnya kalian, sebodoh-bodohnya kalian paling tidak ada untuk mengajar gitu. Itu agar apa yang saya pelajari itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Apa yang saya pelajari dari guru-guru saya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan semoga atas sebab ini semua ilmu saya bisa bermanfaat untuk para santri insyaallah. Dan semoga saya masih dianggap, dan semoga ini semua bisa menjadi sebab saya bisa menjadi santri di hadapan guru-guru saya. Guru saya ketika SD, banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari para guru-guru yang
pernah saya belajar kepada beliau-beliau. Contohnya di SD itu saya pernah mendapatkan, terutama di Jawa Tengah tadi, namanya Ustadz Fajri ya. Ustadz Fajri itu beliau lulusan Gontor dan semangatnya itu kan, semangatnya tuh gak habis-habis, selalu aja ada semangatnya. Intinya bagaimana caranya kita itu bisa menjadi satu orang yang seperti 1000 orang, bukan 1000 orang yang seperti satu orang. Nah, bagaimana caranya ya terus semangat kerjanya, apapun itu yang saya ingat dari guru SD saya ya. Kemudian ada di guru SMP itu ada salah satu guru yang betul-betul disiplin, Ustadz almarhum Bina Dwipa. Itu beliau mengajarkan bahwasanya waktu itu adalah emas, disiplin is the key of success. Itu mengajarkan bahwasanya ya efektif dalam mengerjakan. Kemudian kalau di SMK ini di Jawa ya guru-guru saya luar biasa ya, terutama itu pondok tradisional yang mengajarkan saya ilmu itu harus bersanad ya, ilmu itu harus bersanad dan harus jelas dasarnya, karena ya kita laksanakan sehari-hari. Kalau benar ya aman, kalau nggak benar itu ya yang menjadi bahaya. Paling mengesankan itu belum ada yang paling sih, karena kita kan baru ada 3 angkatan, belum ada yang lulus. Kalau yang bahagia itu ya kalau mereka bisa tasmi kelipatan 3 juz, misalkan 3 juz tasmi 3 juz, itu alhamdulillah bisa hafal, mereka ikut bangga lah, ikut senang. Kemudian kalau yang cukup berkesan itu ya insiden-insiden sih, terutama karena mereka ini anak-anak kan, jadi lebih banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa dilupakan. Contohnya saking semangatnya mau makan itu sampai terpleset baru kakinya patah itu kan, aduh itu juga agak kurang bahagia sih sebetulnya, cuman ya cukup berkesan untuk kita. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya ini adalah masa peralihan dari bocil menuju remaja atau dewasa ya, masa remaja. Jadi karakteristik mereka itu bisa dibilang perjenjang ya, perjenjang. Kalau kelas 7 itu masih betul-betul bocil, sukanya bercanda, main-main, ngobrol. Kalau di kelas 8 ini sudah masa-masanya pubertas ya, mulai ada muncul perasaan cinta kepada lawan jenis, itu salah satunya. Apalagi kita di boarding ikhwan ini berdekatan ya dengan boarding akhwat, jadi mungkin secara tidak sengaja mungkin mereka melihat, kemudian penasaran, kemudian di stalking ya. Itu yang jadi kadang menjadi perhatian kita para musyrif untuk bisa mengarahkan, karena pernah disampaikan bahwasanya pemuda itu bagaikan peluru, kalau mereka tidak diarahkan nah bahaya itu, maka mereka harus diarahkan. Kemudian adapun kalau sudah kelas 3 ini mereka sudah masuk ke dalam ujian ya, karena takut sebetulnya kayak takut sebenarnya, karena takut nggak lulus, jadi mereka mau nggak mau jadinya belajar gitu, karena sudah masuk masa penghujung SMP ya, jadi mereka kalau bilang kelas 7 ini masih mucil, kelas 8 ini mucilnya beda, kelas 9 ini bisa lebih dewasa lah sebetulnya, lebih dewasa karena takut ya, karena sebetulnya kebiasaan itu berawal dari ketakutan, takut dulu, kemudian mulai terbiasa dan akhirnya menjadi habit atau kebiasaan, dan alhamdulillah itu yang kita rasakan ya, maksudnya kenakalan perjenjang atau perkembangan mereka sesuai dengan jenjangnya masing-masing, seperti itu. Jadi ya memang harus beda sikap kepada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau kelas 7 itu kalau mereka salah ya, terutama kalau mereka salah harus sebut namanya.
Misalkan fulan jangan begini, harus jelas apa yang disampaikan. Jangan sampai nggak jelas, mereka bingung nanti karena masih ya harus terus diarahkan. Kalau kelas 8 sudah beda lagi. Terkadang cukup dipanggil namanya, jangan fulan, disenyumin aja. Nah, oh iya Ustaz, ada apa Ustaz? Ada apa salahnya Ustaz? Ya gitu, sudah mulai. Kalau enggak, fulan sini fulan, hari ini ada pelanggaran apa saja yang kamu lakukan. Nah, dia sudah mulai menyebutkan ini Ustaz. Nah, kalau kelas 9 beda lagi. Terkadang diliatin aja sudah senyum-senyum mereka. Oh, ini berarti ada sesuatu ini kamu ya, gitu. Memang beda ya, beda perlakuan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kelas 7 seperti ini, kelas 8 seperti ini, kelas 9 seperti ini. Tidak bisa semuanya disamakan. Dan tentunya karakteristik setiap santri itu berbeda-beda. Dan kita harus bisa menyesuaikan sekali lagi dengan karakter mereka masing-masing. Ya, itu kisah ya. Kami para musyrik di sini sebetulnya yaitu tugas pentingnya adalah menggantikan peran kedua orang tua kami yang ada di boarding ini. Semoga Allah mudahkan semuanya. Tapi sebetulnya itu ya menjadi tantangan juga, menjadi tantangan ya. Terutama bagaimana caranya bisa mendidik para santri untuk bisa lebih baik lagi tentunya. Ya intinya saya pribadi sebagai musyrif itu, mereka di sini itu sudah alhamdulillah sekali, karena ada yang anaknya pejabat, ada yang anaknya bos Pertamina, ada yang anaknya pengusaha, orang kaya rata-rata. Tapi juga nggak semuanya sih ya. Orang punya lah istilahnya. Mereka di sini tuh sudah alhamdulillah karena ya pertama mereka dituntut untuk bisa meninggalkan kemewahan yang mereka punya gitu. Bisa makan bareng-bareng ala santri gitu kan, makan satu nampan gitu, kadang sudah seneng banget. Kemudian tentunya tadi bisa dekat dengan Al-Quran itu sudah alhamdulillah. Walaupun sekali lagi jangan sampai mereka tuh mencari kebahagiaan di tempat lain, itu kadang menjadi problem. Jangan sampai ketika halakoh mereka malah ya Allah halakoh lagi. Jangan sampai itu. Kadang pengen saya aplikasikan bagaimana caranya mereka tuh malah bahagia ketika halakoh atau bahagia ketika ada kegiatan keboardingan gitu. Ya makanya itu salah satu sebabnya atau salah satu alasan, ini bukan menjadi pembenaran. Ketika bahasa Arab, karena saya sebagai guru bahasa Arab, bagaimana caranya mereka tuh nggak bosan dengan bahasa Arab? Ya kita sisipkan dengan nonton, kita sisipkan dengan bahan candaan-candaan, bisa membuat mereka ketawa. Nggak melulu belajar bahasa Arab, enggak. Intinya ya tadi itu, bagaimana caranya mereka bisa tidak mencari kebahagiaan di tempat lain. Terutama sering saya tanamkan kepada para santri semuanya, kalian ini mulia karena dekat dengan Al-Quran. Tapi ketahuilah bahwasanya itu al-ilmu nurullah, ilmu itu agamanya Allah, ilmu itu cahayanya Allah. Al-ilmu nurullah wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah tidak turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Sering sekali saya sampaikan, maksiat itu pantangan kalian semua. Makanya konsepnya sempat saya sampaikan, caranya itu bagaimana kalian tidak mencari kebahagiaan di tempat lain. Bagaimana caranya halakoh itu bisa menjadi bahagia, kegiatan boarding bisa menjadi bahagia. Jadi kadang saya lepas aja, bukan saya lepas ya, mereka bercanda, senang juga saya mereka bercanda, lari-larian, bercanda. Ya memang masanya seperti ini, daripada mereka nanti malah cari kebahagiaan di tempat lain yang realitanya pun sudah kita ketahui di medsos atau di mana-mana. Bahkan anak SD pun geleng-geleng aja saya biasanya, mungkin sudah pacaran, bahkan bisa lebih daripada itu. Ya, konsepnya sih sebenarnya seperti itu
Adapun kalau diribetin sama mereka itu ya udah, ini dadang amal ibadah lah, amal ibadah. Walaupun terkadang juga ada sih orang tua kasih bonus-bonus hadiah, kadang ada yang ngasih amplop atau kadang-kadang ngasih baju kayak kemarin buat foto itu. Ya alhamdulillah, mungkin ini adalah bentuk rasa terima kasih orang tua karena sudah bisa menitipkan anaknya di sini. Tapi ya itu juga kadang menjadi ujian untuk kita, bahwasanya kita ini beramal bukan karena itu semua. Kita bakal mungkin cari-cari istilahnya, mungkin cari-cari muka ya istilahnya, untuk bisa dekat dengan orang tua ini orang tua itu, karena kan punya uang yang banyak atau kaya lah istilahnya. Itu ya, itu menjadi ujian bagi kita para musyrif, agar bisa selalu meluruskan niat kita bahwasanya ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia. Karena ya konsepnya sederhana tadi. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, kalau kalian kejar dunia ya kalian dapat dunia aja, tapi kalau kalian kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Seperti itu sih insyaallah. Ya semoga Allah mudahkan semuanya, gitu insyaallah. Gak ada waktunya sih, mungkin sampai ajal menjemput nih.